Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang diberkati ini, Khazanah kembali hadir menyajikan kepada Anda butir-butir cahaya ilmu yang tersimpan dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa, rezeki terkadang seperti misteri. Semakin dikejar malah menjauh, tidak dikejar malah datang. Maka sering terdengar ucapan sehari-hari, memang belum rezeki. Ungkapan ini ada benarnya, mengingat segala sesuatu memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah telah menetapkan segalanya. Tidak ada apapun yang bergerak jatuh, mengalir, melambai, dan bahkan kapas yang melayang sekalipun, kecuali semua itu telah ditentukan ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Muhammad SAW bersabda, Allah telah menetapkan takdir semua makhluk 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dengan rezeki semua makhluk hidup, termasuk manusia, telah ditentukan oleh Allah dan dijamin olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Lebih jauh, Nabi SAW menjelaskan bagaimana Allah menentukan bagian rezeki semua manusia. Kemudian dikirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin itu, dan malaikat itu diperintah dengan 4 perkara, yaitu agar mencatat rezekinya, ajalnya, perbuatannya, dan mencatat apakah janin ini adalah manusia yang beruntung ataukah manusia yang merugi. Hadis riwayat Muslim. Maka jelaslah bahwa bagian dan jatah semua orang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin atau kaya sudah ditentukan garis takdirnya. Tentu semua itu tidaklah sia-sia. Ada hikmah dan kebaikan untuk kita semua. Takdir rezeki sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki tidak akan salah pintu, sekalipun semua orang mencoba menghalangi agar ia tidak mendapat rezeki yang telah ditakdirkan Allah, rezeki itu tetap akan mendapatkan jalannya. Demikian pula sebaliknya, bila semua orang mencoba memberi kita rezeki, jika rezeki itu bukan takdir kita, maka rezeki itu pun tak akan sampai pada kita. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah, sesungguhnya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat itu kecuali sesuatu yang telah benar-benar ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah atasmu. Pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang mendapat anugerah kekayaan harta memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terjadi jika ia giat memanfaatkan hartanya untuk diinfakkan di jalan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad, ghibthah, kecuali pada 2 orang.
yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan. Dan orang yang Allah beri karunia ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, orang-orang kaya dengan harta selalu mendapatkan kedudukan tinggi dan nikmat yang terus-menerus. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa pergi berhaji, berumrah, berjihad, serta bersedekah. Beliau SAW bersabda, maukah ku beritahu pada kalian jika kalian mau mengamalkannya, maka kalian akan mengejar ketertinggalan dari orang-orang kaya dan tidak ada yang mendapati setelah itu. Engkau akan mendapatkan kebaikan lebih dari mereka, kecuali jika mereka mengamalkan yang semisal. Amalkanlah tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali. Kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Aku pun kembali menghadap Rasulullah SAW, lantas beliau mengatakan, berzikirlah dengan menyebut Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, dari setiap zikir itu 33 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Abu Shalih yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, orang-orang fakir dari kaum muhajirin kembali pada Rasulullah SAW. Mereka berkata, saudara-saudara kami yang kaya mendengar apa yang kami lakukan, maka mereka melakukan. Hadis riwayat Muslim. Ketika menjelaskan hadis di atas disebutkan oleh Imam Nawawi. Dalam hadis ini terdapat dalil akan keutamaan orang kaya yang pandai bersyukur daripada orang miskin yang mau bersabar. Manakah yang lebih utama daripada keduanya? Terdapat perselisihan di antara para ulama salaf dan khalaf dari berbagai kalangan. Wallahu a'lam.